Kita senantiasa diajarkan bahwa nanti kalau mati akan memasuki hari hisab. Kamu akan dihisab, akan dimasukin neraka. Dan itu menjadi sebuah penyebab kita bertengkar satu sama lain. Masih luar biasa pertengkaran gara-gara agama seperti ini. Gimana Pak Koji? Iya, itu tadi. Karena kan sudah menjadi bagian dari politik, jadi agama menjadi titik krusial di dalam kehidupan. Apa saja kalau sudah disinggungkan ke agama, membuat orang kehilangan akal. Pak, gimana awal mula masuknya pahala dan dosa di dalam agama tuh? Ya, mula-mula masuknya karena kepentingan sosial politik tadi. Jadi kalau sudah turun ke 7, itu DNA Nabi Muhammad itu hanya tinggal 1/128. Nggak, intinya soal Habib, manusia di Indonesia kita dibodohin. Lah ya, kita dibohongi oleh politik. Dan kita bodoh memang. Ya, kita bodoh. Oleh karena itu, di dalam suatu hari misalnya, orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad itu, ketika bertanya, tentu tanyanya itu adalah, apa yang dinamakan din itu? Ya, tentu tidak menggunakan apa yang disebut agama itu, tapi din. Ya. Lalu Nabi menjawab kan, karena orang itu tidak suka berpikir, maka yang disampaikan adalah ad-dinul aqlu. Jadi din itu adalah akal. Jadi saya tidak menerjemahkan agama itu akal, karena kata agama itu sendiri bahasa kita yang dipaksa sama dengan makna din. Dan itu nggak sama gitu loh ya. Ya. Yeah. Contoh lain ya, nggak bisa kan orang Arab menyebut hutan, karena memang padang pasir nggak ada hutannya. Ya, tapi terus disebut di situ sebagai sajaroh. Sajaroh itu hanya kumpulan pohon-pohonan. Ya, jadi seperti itu. Padahal hutan belum tentu kumpulan pohon-pohonan. Bisa ada hutan yang lebih bersifat homogen, ada yang heterogen, kan seperti itu. Yang jadi persoalan itu Pak Kojim, ketika kemudian kita senantiasa diajarkan bahwa nanti kalau mati akan memasuki hari hisab. Kamu akan dihisab, akan dimasukin neraka. Kalau kamu tidak menutup aurat, itu kan jadi pemahaman kolektif. Dan itu menjadi sebuah penyebab kita bertengkar satu sama lain, gitu ya. Bahkan karena beda keyakinan, beda agama, seolah-olah Tuhan tuh pokoknya dikabarkan sebagai maha penyiksa segala macam, kafir, musyrik, syirik. Ini masih luar biasa pertengkaran gara-gara agama seperti ini. Gimana Pak Koji? Iya, itu tadi. Karena kan sudah menjadi bagian dari politik. Ya kan, jangankan agama, masih ingat kan zaman dulu kan, antara orang-orang yang berbeda politik saja bisa sampai suami istri cerai. Nggak jauh-jauh kan. Peristiwa tahun 2019. Ya, ada pengajian yang bubar gara-gara pengikutnya yang satu berpihak kepada calon presiden Prabowo, yang satu berpihak pada calon presiden Joko Widodo. Ya. Jadi yang namanya pertengkaran itu bukan karena agamanya itu sendiri, tapi karena muatan politiknya. Makanya tadi saya katakan kan pada mulanya din, ya kan, maka jangan ditarik dulu itu agama. Din itu juga jawaban Rasul tergantung orang yang bertanya. Ya, ketika yang dilihat itu orang kurang bertata krama, kurang berakhlak, ya dikatakan ad-dinul khuluq, ya. Jadi agama itu adalah budi pekerti.
Jadi din itu budi pekerti. Jadi seperti itu. Suatu hari ditanya, dia menjawab, ad-dinu nasihah. Jadi din itu adalah nasihat tentang kebaikan-kebaikan. Tergantung siapa yang bertanya. Nah, tergantung siapa yang bertanya. Tetapi ketika politik masuk, bukan tergantung siapa yang bertanya, apa yang disampaikan. Makanya terus terjadilah misalnya perkelahian antara orang yang biasa ziarah kubur sama yang menganggap bid'ah. Ini kan karena kepentingan politik. Ya, jadi di situ. Ya, padahal setelah belajar bareng, oh iya ya, sebenarnya ada hadis bahwa Rasul pernah memang melarang orang berziarah kubur. Tapi ada hadis dari Muslim sendiri yang menyebutkan bahwa Rasul pada suatu hari menyatakan, dulu saya larang, tapi sekarang karena keyakinan itu sudah tidak lagi bisa runtuh karena orang berziarah kubur, maka silahkan. Jadi kekuburan menjadi sunnah karena apa? Untuk mengingat kematian. Nah, hal-hal semacam ini begitu politik masih mempertajam, membuat garis demarkasinya, ya terus ya berlawanan, bertentangan. Jadi bukan esensi dari apa yang diajarkan, tetapi apa yang berbeda itu yang menjadi perkelahian. Nah, justru disinilah kita harus dewasa. Makanya jangan diterjemahkan din itu sebagai agama lebih dulu. Ya, bahwa kita mengenal ada din Islam. Dulu ketika agama Buddha dan agama Hindu masuk ke Nusantara, namanya juga bukan agama. Namanya. Terus apa? Cuma dharma. Ya, cuma dharma. Jadi makanya disebut tanhana dharma mangerwa. Tidak ada dharma itu yang mendua. Nah, kan di situ tidak dikatakan tanhana agama mangerwa. Itu abad ke-14 masih dinyatakan dengan tegas seperti itu. Ya. Jadi kita sendiri harus paham, ya. Nama-nama agama itu baru ada di kamus Jawa itu baru abad 20. Baru abad 20. Baru abad 20. Oke. Belum abad 19 itu belum disebut, ya. Jadi semua ini adalah produk dari politik, ya, yang dicantolkan kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi, para rasul. Jadi kita harus begitu, ya kan? Lalu dibawa di sini bahwa yang ajaran para nabi, para rasul itu disebut agama, ya. Cuma nanti timbul benturan lagi begitu sudah dinamai agama. Misalkan, ya, loh, Buddha kok nggak ada yang disebut nabinya, ya kan? Wah, berarti bukan beragama kalau gitu. Buddha kok nggak pernah menyebut apa itu Tuhan, berarti bukan agama, hanya budaya. Nah, ini semua permainan politik, gitu loh ya. Nah, terus bagaimana supaya orang itu tidak sampai benturan? Ya disadari bahwa kita ini setelah dijajah, nah gitu ya, bangsa Indonesia ini kan dijajah, ya. Penjajahan itu, ya, perlu saya sampaikan, itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama adalah koloni. Makanya ada istilah colonize dalam bahasa Inggrisnya itu, yaitu menjajah, colonize, ya. Nah, apa artinya jadi koloni itu? Ya, daerah itu semata-mata, ya, suatu negara itu dikendalikan 100% oleh penjajah. Ya, jadi seperti itu. Ini tipe penjajahan yang pertama, ya. Yang kedua adalah vasal. Maka ada negara vasal. Ya. Negara vasal itu adalah negara yang secara kedaulatan sebenarnya di bawah penjajah, tapi secara operasional dia tidak menjajah. Secara operasional, ya, misalnya Yogyakarta dulu itu sebelum Republik Indonesia merdeka, sebelum ada namanya Indonesia, Jogja itu disebut negara vasalnya Belanda. Jadi semua peraturan ya raja di Yogyakarta itu sendiri, ya. Tetapi begitu raja di Yogyakarta itu
misalnya melakukan sesuatu yang dianggap bisa berlawanan dengan Belanda, Belanda akan mulai datang. Loh kok begitu? Nah, jadi kamu harus ngikuti haluan saya. Nah, kalau bahasa sekarang, pasal itu dapat dikatakan tidak ada pasal. Tapi kan ada negara dengan sistem blok. Misalnya ngeblok ke Amerika. Jadi kalau nggak nurut Amerika ya bakal seperti itu ya. Ini kan cuma istilah. Makanya kita juga jangan dibenturkan karena perbedaan istilah, tapi esensi yang harus kita pahami. Selama kita jadi negara Republik Indonesia ini tidak bisa ya berdiri sendiri, berdikari ya itu istilahnya nggak jauh dengan pengertian pasal tadi ya kan. Misalnya mau milih presiden saja negara lain yang ikut-ikut ngatur ya kan. Nah itu secara esensi sebenarnya pasal secara esensi, walaupun secara undang-undang Indonesia adalah negara de jure merdeka, de facto merdeka ya kan. Tapi esensi apakah kita betul sudah merdeka? Nah mulai kita belajar bertanya ya kan. Kenapa kita masih bisa diadu domba? Kalau kita negara merdeka nggak bisa, Mas, diadu domba itu. Ya, adu domba itu ada kan karena berarti ada yang berpihak pada A dan B di dalam negara itu. Nah, disinilah agama. Nah, sekarang kita baru menyebut apa yang disebut agama itu menjadi titik krusial di dalam kehidupan. Ya. Jadi agama menjadi titik krusial di dalam kehidupan. Apa saja kalau sudah disinggungkan ke agama, membuat orang kehilangan akal. Jadi di situ ya. Jadi kalau dikaitkan dengan 7 lapis kekuatan diri, ya begitu kita disinggungkan ke agama, kita down ke lapis kedua paling bawah. Ya. Jadi di situ. Ya, isinya cuma emosi, ya, cuma adu kekuatan, adu okol, ya, tidak akan pernah bisa berpikir dengan terang, jernih, ya, jadi di situ, ya. Nah, produk dari politik yang disebut agama ini meluas. Jadi yang kemarin tidak bersinggungan di situ, nanti bersinggungan di sisi sini. Ya contoh, banyak contohnya misalkan. Semula tidak ada persoalan dengan istilah Habib. Semula, ya kan? Padahal istilah Habib itu sendiri sudah ada dari dulu, tapi semula tidak ada, ya kan? Terus menjadi ada dan menjadi krusial, menjadi hal-hal yang bisa menyulut, ya pertikaian. Nah. Jadi seperti itu. Sama nanti supaya pengikut atau pemeluk agama itu semakin sensitifnya, ya kan? Terus dimasukkan tentang pahala, ya, dan dosa. Nah itu tuh menarik, Pak. Ya. Gimana awal mula masuknya pahala dan dosa di dalam agama tuh? Ya, mula-mula masuknya karena kepentingan sosial politik tadi, sospol tadi. Ya, misalkan ini saya buat cerita ya. Iya. Pada mulanya ya di agama Yahudi itu tidak mengenal yang disebut dalam eskatologi ya, kiamat seperti apa yang kita pahami sekarang ini, yang bumi hancur dan sebagainya itu. Ya, eskatologi mereka lebih berkaitan dengan bagaimana bisa istilah memperjuangkan apa yang diajarkan oleh Musa. Nah, ketika harus menyampaikan hal-hal yang diajarkan oleh Musa atau dalam Islam disebut Nabi Musa, ya, terjadilah benturan dengan kelompok lain. Ya, jadi apa yang diajarkan oleh Yahudi itu berbenturan dengan kelompok lain. Ya. Nah, ketika terjadi benturan dengan kelompok lain, harus diperkuat secara mental, ya, supaya jangan ketakutan, ya kan? Oh, nggak apa-apa, kita bela apa yang diajarkan oleh Musa, ya, sampai titik darah penghabisan. Sebab kalau kita mati dalam membela nanti masuk surga. Oke.
Kalau kamu justru lari berkhianat nanti masuk neraka. Kayak anak kecil dikasih hadiah permen gitu ya, Lah, biar semangat iya, gitu ya, biar mau nurut semangat. gitu ya. Ya, nanti di awal agama Kristen juga nggak ada doktrin itu, eskatologinya itu. Ya, tapi nanti pada sekian ratus tahun dari munculnya agama Kristen mulai ya surga neraka itu juga muncul. Enggak, artinya clear jadi, bahwa surga, neraka, pahala, dosa karangan manusia. Lah, itu istilahnya bukan karangan manusia, penafsiran manusia terhadap ajaran yang ada. Oh, oke. Ya. Kan kalau karangan berarti belum ada. Itu sudah ada tapi nggak setajam itu mula-mula gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya hanya disebut ya kan, ya nanti kalau kita membela, misalnya orang Kristen membela betul-betul ajaran Yesus itu akan hidup bersama Bapa yang di surga, mungkin nggak terlalu apa itu bisa menarik. Tapi kalau nanti kalau dengan Bapak yang di surga itu bisa hidup mewah, hidup ini itu, sedangkan yang apa itu mengingkari nanti masuk Hades ya, masuk neraka yang dibakar yang ya kan inferno. Lah beda lagi ya. Jadi di situ agama Islam mula-mula tidak terlalu ke sana. Makanya jangan heran politik saling membunuh antar sahabat itu nggak takut neraka. Oh iya, iya. Ya kan? Cuma nanti lahir hadis apabila ada dua orang mukmin bertikai, ya maka keduanya akan masuk neraka baik yang menang maupun yang kalah. Terus ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah apa itu yang menang itu berarti berusaha mempertahankan keyakinannya? Enggak, karena itu asumsi keyakinannya itu. Tapi niatnya membunuh lawannya. Nah, membunuh itulah yang membawa dia ke neraka. Jadi, baik yang sudah kalah maupun yang menang tetap nanti matinya masuk neraka. Tapi itu kan terjadi sekian ratus tahun setelah antar sahabat sendiri terjadi saling membunuh. Ya kan, jadi asalnya ya nggak sampai ke sana. Ajaran itu ya bernuansa bagaimana masyarakat bisa hidup bersama, damai, ya bisa rukun, bisa membawa kemajuan bersama seperti itu. Oke. Nah, generasi kita sekarang itu saya buat itu tadi generasi pasca tahun 2000 dan sebelum tahun 2000. Artinya yang dilahirkan ya, yang sudah hidup dewasa sebelum tahun 2000, ia sudah termakan oleh doktrin agama sebagai hasil politisasi. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan setelah tahun 2000, ya ini dibagi dua. Ya, yang eranya itu masih dekat-dekat dengan tahun 2000 itu masih istilahnya itu kena pengaruh dari yang sebelumnya. Sedangkan yang dilahirkan misalnya sekarang baru berumur 15 tahun gitu, relatif ya tidak terbawa arus itu. Nah, ini perkembangan ya. Nah, Pak Kojim tadi kan sempat menyinggung soal Habib ya. Ya. Nah, yang apa kan banyak nih bukti Habib itu setelah dites DNA ternyata keturunan India, Pak Kojim. Ternyata keturunan India, dan masyarakat sekarang rame-rame jadikan Habib khususnya Ba'alawi itu sebagai common enemy, seolah-olah begitu, karena banyak banget yang sudah merasa nggak terima karena selama ini dibodohi gitu. Bahkan tokoh-tokoh mulai bersuara. Dulunya masih takut ya, tapi sekarang pada seolah-olah mereka berkonfrontasi gitu, menolak gitu ya, ada keberanian gitu. Nah, bentuk dari keberanian termasuk masyarakat, tokoh-tokoh ini fenomena apa menurut Pak Kojim? Iya, jadi saya gambarkan dulu fenomena itu begini. Tahu Jawa Barat kan? Jawa Barat itu sebenarnya dalam pemilihan pilkada mestinya wilayah orang-orang yang lebih cenderung memilih tokoh-tokoh beragama. Kanan ya? Kanan. Tapi siapa yang menang? Ya kan? Iya. Nah, artinya di masyarakat sendiri mulai tumbuh kesadaran. Betul. Jadi fenomenanya itu begitu, mulai tumbuh kesadaran. Sehingga yang dikatakan misalnya Kang Deddy itu orang musyrik, pembuat patung
sudah di masyarakat ternyata Orang kepercayaan gitu ya. iya orang kepercayaan, tapi di masyarakat ternyata tidak mementahkannya, malah tetap terpilih dan apa itu menangnya itu ya gede sekali. Betul, Iya. betul. Nah, jadi di masyarakat itu timbul begitu. Mengapa timbul begitu itu tadi? Karena mulai banyak anak yang baru umur 17 bisa milih. Padahal banyak PKS-nya loh, Pak. Iya, tapi kan anak umur 17 itu tadi yang saya katakan. Ada generasi yang dilahirkan tahun 2010, ya terus yang baru-baru bisa milih, itu sudah punya alam pikiran yang berbeda. Nah, ini harus disadari. Membangun bangsa juga harus tahu perubahan ya generasi itu. Ketika kita tidak tahu perubahan generasi, akan terjadi sesuatu yang pernah bisa dipikirkan. Jadi di situ. Jadi disinilah kita harus mulai, oh iya ya, ada perubahan. Sama, ketika terjadi apa itu, orang mulai mencoba mengenali apa ini Habib, karena apa? Karena tahun 2000, ya setelah reformasi, justru kehabiban itu secara politis, dalam tanda petik kita tidak menuduh siapa yang membawa, tapi itu justru ditonjol-tonjolkan, ya kan? Terus masyarakat melihat, tuh, katanya Habib itu turunnya Rasulullah kok nggak sopan, Cucu ya. Nabi kok begini gitu. Iya, kok berlawanan dengan Nabi. Nabi kalau apa itu dalam hadisnya mengatakan, ya kan, orang beriman itu berbicara yang baik, ya. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam, ya. Jadi seperti itu lah. Ini ngomongnya saja kok nggak baik, melukai hati orang. Nah, jadi disinilah permainan politik, orang akhirnya generasi berikutnya bisa berpikir, oh ini tidak benar ini. Ya. Masa kelakuan cucu Nabi kok begini? Lah iya. Omongannya ngotot menyakiti orang. Terus sekarang kita harus bawa, karena bodoh kita itu, ya kan, nah bodoh itu kan kita harus akui. Hanya bangsa yang tidak mengakui dirinya bodoh yang bahaya itu. Kalau orang bangsa yang bodoh mengakui dirinya bodoh, ora apa-apa. Akan menimbulkan sebuah kesadaran. Bodohnya di mana? Ya bodohnya itu bisa dimanipulasi oleh pihak lain. Ya, kalau orang cerdik, orang pinter itu tidak bisa dimanipulasi. Ya, hanya katanya saja orang sudah katut. Tapi orang itu cerdas. Aku tak ingin nyelidiki sendiri. Itu cerdas. Nah, kalau dalam bahasa agama yang taklid kebanyakan, ya, daripada yang tahu, ya kan, yang fakih. Nah, momennya itu taklid. Jadi ya sudahlah, ikut ini, dia kan orang pinter. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, disinilah kita harus bisa jelaskan dengan baik, ya kan, bahwa ya ketika semakin Habib itu istilahnya dibangkitkan, malah terjadi perlawanan karena banyak contoh-contoh yang negatif. Terus orang Jawa mengatakan kan, segala sesuatu itu sebenarnya hanya sampai turun 7. Hanya sampai turun 7. Turun 7. Barangkali ini udah turun 7. Apanya? Ini bukan Habib sudah turun 50, turun apa? Artinya sudah tidak ada bau Rasulnya. Oh, gitu maksudnya. Itu iya. Makanya orang selalu bilang kan nggak habis dimakan 7 turunan. Tak sumpahi sampai petung turunan. Artinya setelah itu segala sesuatunya itu sudah tidak ada. Dan itu diuji oleh DNA. Ya kan, jadi kalau sudah turun ke 7 itu DNA Nabi Muhammad itu hanya tinggal 1/128. Nggak, intinya soal Habib, manusia di Indonesia kita dibodohin. Lah ya, kita dibohongi oleh politik. Dan kita bodoh memang. Ya kita bodoh. Ya. Kan kalau politik tokoh-tokoh kita, yang tokoh-tokoh kita loh ya, yang masuk ke jajaran menteri dan sebagainya itu bukan orang yang punya niat membodohi, ya. Kalau terjadi sesuatu yang sifatnya politis, ya harus ditegur. Jangan dong. Silahkan Anda sebagai Habib ya tiru sebagai pemberi teladan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi harus seperti itu. Oke. Tapi kalau terus kita diam, kita itu malah seolah-olah jadi sumber penambah banyak suara, ya kacau kan gitu kan. Ya kita harus mulai jujur di situ. Gitu. Oke. Ya.